sesuai dengan janji Bapak minggu yang lalu untuk memperdalam akan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak, maka pada hari ini Bapak akan melaksanakan ulangan harian. Oke, semua siap untuk ulangan? Siap. Semua siap untuk ulangan? Siap. Oke. Oke, semuanya, waktu sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Selesai atau tidak selesai? Bapak ambil. Oke, sahabat Abdul. Udah lama anaknya nih, Kak. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta didik ini tidak memenuhi akan standar kompetensi yang diterapkan. Gimana ini? Aduh, bagaimana ini Bapak Abdul? Setelah saya memeriksakan hasil ujian dari para peserta didik ini, nilai-nilai mereka ini di bawah rata-rata. Jadi begini Bapak Tommy, saya sudah mengerti dengan keadaan Bapak seperti ini. Yang menurut Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan baik, tapi ternyata kurang efektif yang dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak Bapak. Ada apa Bapak Tommy? Begini, Bu Starla, setelah saya periksa akan hasil ujian dari peserta didik saya ini, masih banyak dari peserta didik yang memiliki nilai-nilai di bawah rata-rata. Kira-kira mungkin Ibu Starla, metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang efektif atau bagaimana, Ibu Starla? Kalau saya sarankan sih Bapak membawa rencana pembelajaran yang sudah Bapak buat dan menghadap kepada kepala sekolah untuk mengonsultasi masalah ini. Mungkin dengan begitu bisa membantu Bapak sendiri. Selamat siang Ibu. Ya, silakan Bapak Tommy. Oh, iya, Ibu. Siang. Silakan duduk. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Bapak Tommy, ada apa datang ke ruangan saya? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, belakangan ini saya mengalami berbagai macam masalah dalam pembelajaran. Jadi maksud dan tujuan saya datang kemari untuk meminta solusi dari Ibu. Apakah proses pembelajaran yang saya lakukan ini berjalan efektif? Ya, tentu saja Bapak. Saya akan membantu Bapak mencarikan solusi dengan senang hati Bapak. Bagaimana Bapak Tommy? Ada apa yang saya bisa bantu? Jadi begini Ibu, untuk 2 hari yang lalu kan saya telah melaksanakan ulangan harian terhadap peserta didik saya guna memperdalam akan materi-materi yang telah saya berikan. Nah, setelah saya memeriksa akan hasil ulangan harian dari para peserta didik, masih banyak dari mereka yang memiliki nilai-nilai di bawah rata-rata. Meskipun ada 1-2 orang yang bisa dibilang sudah memenuhi kriteria, tetapi masih banyak dari mereka yang mengalami kecenderungan anjlok nilai. Kira-kira Ibu bisa memberikan saya waktu sedikit untuk mensupervisi saya? Masalah Bapak Iya. yang Bapak hadapi. Nah, dengan senang hati saya akan membantu Bapak. Bapak Tommy ya. Iya. Hal itu juga merupakan suatu tugas saya sebagai kepala sekolah. Nah,
sebagai kepala sekolah saya bangga dengan Bapak Tommy yang tidak ragu-ragu untuk meminta supervisi dari saya, kepala sekolah. Nah, saya harap juga guru-guru yang lain, rekan guru kita, bersikap seperti Bapak, mampu mengevaluasi diri setiap guru agar bisa berkembang dengan baik. Nah, jadi sekarang boleh saya lihat RPP dari Bapak? Boleh, Ibu. Oke, saya lihat dulu ya Bapak. Saya dengan Ibu Erni. Tentunya saya punya RPP itu berdasarkan standar kompetensi dasar, dan indikator itu yang saya susun itu mengacu pada kompetensi dasar, dan sarana prasarana yang saya gunakan itu menunjang akan kemampuan para peserta didik untuk mendalami dan meresapi materi yang saya berikan. Oh, bagus Bapak Tommy. Bapak Tommy sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembelajaran, dan seperti yang Bapak Tommy katakan, Bapak Tommy sudah mampu membuat RPP secara sendiri. Nah, dari Bapak Tommy, apakah Bapak membutuhkan bantuan pengamatan di mana aspek keterampilan mengajar Bapak yang Bapak gunakan dapat saya lihat? Begini Ibu Erni, saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah saya di dalam kelas. Apakah ceramah saya ini dalam membawakan materi ini mampu atau tidak diresapi oleh anak-anak peserta didik saya, sehingga di mana materi yang saya berikan itu mudah dan paham mereka resapi. Pak Tommy, bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan Bapak gunakan? Jadi begini Ibu, untuk format instrumen penilaian yang saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, dan interaksi saya terhadap siswa. Ini bisa menuliskan aspek-aspek mana yang masih menjadi kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana Ibu Erni? Baiklah, saya setuju dengan Bapak Tommy. Kemudian pertanyaannya sekarang, kapan saya bisa masuk ke kelas Bapak Tommy untuk melakukan supervisi itu? Besok hari. Besok hari pukul 9.30 di kelas 9 pelajaran agama Katolik. Apakah Ibu punya waktu luang pada hari itu? Ya, saya bisa melakukan supervisi untuk membantu Bapak Tommy pada hari itu. Nah, RPP ini saya bisa bawa pulang dulu untuk saya pelajari lebih lanjut. Oh iya, Ibu bisa dibawa pulang. Ibu, semua masalah yang saya hadapi itu beberapa hari lalu sudah saya ceritakan, yakni mengenai proses belajar mengajar dan nilai-nilai terhadap peserta didik saya. Oke, baik. Sama-sama, Bapak. Masalah Anda merupakan masalah saya juga di sekolah ini karena saya merupakan kepala sekolah di sini. Mari kita bersama-sama menciptakan atau membangun sekolah ini dengan lebih baik lagi. Selamat pagi anak-anak. Menjadi kekurangan Bapak dalam pembelajaran tadi, saya sudah amati Bapak. Jadi Bapak Tommy ini masih lebih dominan Bapak yang lebih aktif dan berperan di kelas itu, sehingga anak-anak saya lihat tadi tidak mempunyai kesempatan untuk
bertanya jawab tadi, berinteraksi dengan Bapak terlalu banyak melakukan ceramah dan penguasaan metode Bapak mungkin lebih banyak dikembangkan lagi. Jadi itu yang menjadi kekurangan Bapak. Nah, selebihnya itu Bapak sudah sangat baik dalam pembelajaran, sudah materi, dan juga bisa merangkul anak-anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat siswa berperan aktif. Oke, terima kasih Ibu Deni atas masukannya. Untuk kedepannya lagi, saya akan kami memperhatikan lagi dan kekurangan-kekurangan yang masih perlu harus diperbaiki ketika di mana saat saya sedang belajar. Ya Bapak, juga Bapak Tommy sudah belajar sesuai juga dengan Iya. Jadi Bapak harus tetap lagi akan kurikulum kita yang baru meskipun kita di Bapak kelas 8-nya. Nah, jadi Bapak kan masih menggunakan tapi kita sekarang sudah menggunakan kurikulum pelajar. Jadi kita harus menyesuaikan juga mengikuti metode dan juga model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Baik, begitu saja Bapak. Semoga Bapak menerima apa yang saya katakan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas masukan dan saran dari Ibu, itu sangat membantu dan memotivasi saya lebih ke depan lagi. Baik, sama-sama Bapak. Terima kasih Ibu. Dengan perasaan Pak Tommy ketika sudah selesai supervisi. Nah, ini setelah mengalami supervisi pada hari kemarin, perasaan saya itu sudah lega ya, Ustaz. Karena di mana saya telah mengetahui akan kekurangan-kekurangan yang saya miliki, dan dari kekurangan itu akan saya perbaiki untuk kedepannya untuk menciptakan satu proses pembelajaran yang efektif ke depannya. Jadi terima kasih Ibu Starla dan Bapak Abdul telah memberikan saya saran untuk berkonsultasi kepada Ibu Kepse.